Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Nurlina SPD, guru dari UPT SD Negeri 11 Gila. Pada kesempatan ini, saya mengikuti kegiatan apresiasi ITK 2025. Tema yang saya angkat adalah menumbuhkan kecintaan belajar matematika melalui pembelajaran penjumlahan bilangan 1 sampai 10 yang bermakna dan menyenangkan. UPT SD Negeri 11 Bila berada di naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidendeng Rapang, Sulawesi Selatan. Sekolah kami termasuk sekolah sasaran pembelajaran mendalam dengan jumlah siswa 51 orang. Hal ini membuat peluang untuk meningkatkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan agar siswa tidak hanya cerdas dalam akademik tetapi juga berkarakter. Menjadi guru sekolah dasar adalah sebuah panggilan hati. Bagi saya, mendidik anak-anak usia dini ibarat menanam benih di tanah yang subur. Apa yang ditanam hari ini akan tumbuh menjadi dasar karakter dan kecerdasan mereka di masa depan. Sebagai guru kelas, saya menyadari bahwa mata pelajaran matematika seringkali dianggap sulit dan menakutkan oleh siswa. Tidak sedikit anak yang merasa tertekan hanya mendengar kata berhitung. Padahal matematika adalah bahasa logika, keteraturan, dan keindahan berpikir. Saya melihat sendiri betapa pentingnya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sejak dini. Karena itu, saya berkomitmen untuk menghadirkan pembelajaran matematika yang bermakna, terutama pada materi penjumlahan bilangan 1 sampai 10, yang merupakan dasar dari seluruh konsep berhitung di jenjang berikutnya. Ketika saya mengajar di kelas 1 SD, saya menemukan kenyataan bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan memahami konsep dasar penjumlahan. Mereka bisa menghafal 1 tambah 1 sama dengan 2 atau 3 tambah 2 sama dengan 5, tetapi belum memahami makna sebenarnya dari proses menambah. Masalah yang saya temukan di lapangan antara lain: 1. Siswa cepat bosan karena metode pembelajaran masih bersifat ceramah dan latihan di buku tulis. 2. Kurangnya penggunaan media konkret. Padahal anak usia dini berada pada tahap berpikir operasional konkret. 3. Kesenjangan kemampuan berhitung, di mana beberapa siswa sudah bisa menjumlah dengan cepat, sedangkan yang lain masih bingung menghitung menggunakan jari. Yang keempat, kurang integrasi nilai karakter seperti kerjasama, ketekunan, dan rasa ingin tahu dalam pembelajaran matematika. Untuk itu saya merasa perlu mengubah cara saya mengajar. Saya harus menjadikan pembelajaran penjumlahan bukan sekedar latihan angka, tetapi pengalaman bermakna yang melibatkan rasa ingin tahu, eksplorasi, dan kebahagiaan belajar. Saya mengembangkan model matematika ceria dengan kemitraan belajar, sebuah pendekatan yang menggabungkan pembelajaran kontekstual, aktivitas bermain edukatif, kolaborasi antar siswa atau kemitraan belajar, pemanfaatan media konkret dan digital sederhana. Pendekatan ini saya rancang agar siswa dapat belajar penjumlahan bilangan 1 sampai 10 melalui aktivitas nyata dan interaksi sosial yang menyenangkan. Tahap perencanaan. Saya menyiapkan rencana pembelajaran atau modul ajar dengan struktur berikut. Tujuan: siswa dapat memahami makna penjumlahan bilangan 1 sampai 10 melalui benda konkret. Kompetensi yang dikembangkan: bernalar kritis, kreatif,
kolaboratif, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Media, benda konkret atau gambar-gambar apel dan stik es krim, lembar permainan, serta PowerPoint interaktif dan wall sederhana. Strategi, belajar berpasangan dan kelompok kecil agar saling membantu. Tahap pelaksanaan, pembelajaran saya awali dengan cerita kontekstual. Coba lihat gambar apel ini. Kalau kamu punya 2 apel, lalu diberi lagi 3 apel, kira-kira jumlah apelnya jadi berapa? Mengapa kalau kita menambahkan sesuatu, hasilnya bisa lebih banyak? Pertanyaan sederhana itu selalu membuat siswa antusias. Mereka langsung menjawab dengan berbagai cara. Ada yang menghitung dengan jari, ada yang menggambar, dan ada yang menumpuk benda. Kemudian saya mengajak mereka untuk menonton video pembelajaran tentang penjumlahan. Dengan cara ini, siswa belajar penjumlahan dengan menyenangkan. Selain itu, saya membentuk 3 kelompok, kemudian memberikan LKPD dan siswa bersama-sama menyelesaikan LKPD-nya. Mereka berdiskusi, saling memberi dukungan, dan saya menilai proses kerjasama serta partisipasi mereka. Pada bagian akhir, saya membuat kuis interaktif digital berjudul Tambahanku Seru, menggunakan wall. Dalam permainan ini, anak harus menjawab pertanyaan penjumlahan pada soal yang dipilih yang muncul pada layar. Permainan ini saya tampilkan melalui proyektor agar bisa dimainkan bersama-sama. Tahap refleksi. Setelah kegiatan, saya selalu menutup pelajaran dengan refleksi sederhana. Apa yang kalian pelajari hari ini? Siapa yang merasa senang belajar berhitung? Apa yang paling sulit dan bagaimana cara kalian mengatasinya? Pertanyaan reflektif ini membantu siswa menyadari proses belajarnya sendiri, menumbuhkan metakognisi sejak dini. Pembelajaran penjumlahan bilangan 1 sampai 10 bukan hanya mengasah kemampuan berhitung, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai luhur. Dalam setiap kegiatan, saya menanamkan elemen 8 dimensi profil kelulusan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar, serta rasa syukur atas kemampuan berhitung yang diberikan Tuhan. Kolaborasi, bekerja sama dalam kelompok menyelesaikan masalah. Bernalar kritis, siswa diajak menganalisis berbagai cara menjumlah, tidak hanya satu metode. Kreatif, siswa bebas menggunakan benda atau gambar untuk membantu mereka menjumlah. Dengan cara ini, pembelajaran matematika tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga proses pembentukan karakter. Bagian dari GTK Dedikatif 2025 adalah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Saya percaya bahwa dedikasi seorang guru tidak diukur dari lamanya mengajar, tetapi dari dampak yang ia ciptakan di hati murid-muridnya. Melalui pembelajaran matematika yang sederhana, penjumlahan bilangan 1 sampai 10, saya belajar arti sebenarnya dari pengabdian, mengajar dengan hati, mencintai setiap proses, dan tak pernah lelah menumbuhkan harapan. Semoga kisah dan praktek kecil ini dapat menjadi bukti bahwa guru Indonesia terus berinovasi, berkolaborasi,
dan berdedikasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.